Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Bagus Muhammad Zakaria dengan NIM 607062300 dari kelas 47 D3 IF 4702. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan video saya untuk tugas asesmen 2 mata kuliah KAT ya. KAT. Terus di sini saya memilih dataset dari Kaggle yaitu berjudul Student Performance. Student Performance. Student Performance in Exam ya. Student Performance in Exam ini tuh. Jadi dataset ini berisi informasi tentang tentang siswa seperti jenis kelamin, etnis, terus tingkat pendidikan orang tua, dan skor pada 3 mata pelajaran, yaitu matematika, membaca, dan menulis. Tugas ini saya selesaikan di Google Colab ya. Google Colab dimulai dari analisis data atau EDA, lalu dilanjutkan dengan machine learning menggunakan metode linear regression. Langsung saja ke bagian pertama yaitu EDA ya. EDA. Nah, di sini saya membuat kode untuk lihat kolom dan nilai unik ya. Yang pertama ini. Jadi saya bisa melihat semua kolom dalam dataset dan nilai-nilai unik dari kolom kategorikal seperti gender, ini gender, terus etnis, mana etnisnya? Seperti etnis, nah, dan status persiapan tes. Nih, untuk status persiapan tesnya. Nah, kemudian yang kedua ada visualisasi distributor score. Nah, ini tuh jadi untuk menampilkan grafik ya. Untuk menampilkan grafik nilai matematika dari grafik ya, untuk menampilkan nilai matematika, terus skor membaca dan juga skor menulis gitu ya. Artinya sebagian besar siswa memiliki nilai kisaran tengah untuk nilai matematika ya ini. Sebentar mana? Nah, distribusi nilai matematika. Dia memiliki nilai di kisaran tengah. Ini. Kemudian untuk distribusi skor membaca menunjukkan bentuk yang mirip normal. Ini menandakan data ini baik untuk diproses lebih lanjut karena tidak terlalu ekstrim ya. Nah, ini untuk data distribusi membaca. Lalu kemudian untuk distribusi menulis ya, skor menulis di sini. Distribusi skor menulis cenderung normal. Ini mengkonfigurasi bahwa ketiga skor ini saling terikat dan terdistribusi secara wajar gitu. Soalnya berada hampir mirip-mirip ya di tengah. Kemudian lanjut lagi ke kolerasi antar skor matematika, membaca, dan menulis. Nah, selanjutnya saya buat heat map untuk melihat kolerasi antara skor matematika, membaca, dan menulis ya. Nah, ini heat mapnya. Hasilnya terlihat bahwa skor membaca dan menulis memiliki kolerasi yang sangat tinggi, mendekati 1. Artinya, siswa yang baik dalam membaca biasanya itu juga baik dalam menulis gitu. Itu untuk artinya ya. Nah, kemudian
saya juga membuat blogspot skor matematika berdasarkan gender. Nah, lalu di sini saya tampilkan blogspot perbandingan nilai matematika antara laki-laki dan perempuan. Dari grafik ini terlihat ya bahwa secara umum nilai matematika siswa laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Walaupun tidak signifikan gitu kan ya. Walaupun tidak signifikan. Terus di sini lanjut lagi ke bagian machine learning. Prediksi match score ya, machine learning. Yang pertama ini ada on-hot encoding ya. Di sini yaitu kode on-hot encoding. Jadi setelah EDA, saya masukkan ke tahap machine learning pertama, yaitu saya melakukan on-shot encoding untuk mengubah data teks seperti gender, jenis makan siang menjadi angka. Ini penting karena model ML hanya bisa membaca angka, bukan teks gitu kan. Jadi hanya bisa membaca angka, dia tuh nggak bisa baca teks. Kemudian, nah ini untuk hasilnya ya. Hasilnya. Sebentar. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian lanjut ke split train test ya, split train test. Nah, ini tuh saya membagi data menjadi dua bagian gitu, yaitu data latih sebanyak 80%, ya 80%, dan data uji sebanyak 20% gitu. Tujuannya agar model bisa belajar dari sebagian data, lalu diuji pada data yang belum pernah dilihat gitu. Split train test ini. Lalu lanjut lagi di sini ke latih model. Jadi kayak melatih model linear regression gitu. Di sini saya menggunakan model linear regression karena sederhana ya. Yang pertama itu karena sederhana dan cocok untuk prediksi nilai gitu. Nilai numerik seperti skor ujian. Terus setelah model dilatih, dia bisa mempelajari hubungan antar fitur-fitur seperti seperti gender, etnis, dan pendidikan orang tua terhadap skor matematika gitu. Kayak begini hasilnya. Lanjut ke kode berikutnya yaitu evaluasi model. Kemudian saya evaluasi model dengan beberapa matriks, yaitu mean. Nah ini mean. Mae yaitu mean absolute error, adalah rata-rata kesalahan prediksi, yaitu sekitar 4,21 ya, 4,21. Kemudian ada dari RMSE. Nah, menunjukkan besar kesalahan secara umum, yaitu 5,39 ya. Kemudian ada lagi R square atau R2. Nah ini R square atau R2, yaitu sebesar 0,88. Artinya model bisa menjelaskan sekitar berapa ya? Kira-kira sekitar 88% lah ya. Sekitar 88%. Iya, sekitar 88%. Nah, ya artinya model ini bisa menjelaskan sekitar 88% variasi nilai matematika dari fitur ya, dari fitur yang digunakan. 88% lah. Visualisasi hasil. Ada kode visualisasi hasil. Ini kode yang terakhir ya. Saya tampilkan grafik perbandingan antara nilai matematika yang sebenarnya dengan hasil prediksi dari model gitu. Dari model. Sebagai besar titik berada dekat dengan
garis diagonal merah yang menunjukkan bahwa prediksi cukup akurat gitu. Nah ini berada dekat di garis garis diagonal merah gitu, dekat ya. Eh, untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan, saya telah melakukan analisis data siswa menggunakan EDA ya, dan EDA untuk memahami karakteristik mereka dan membangun model yang saya bangun cukup akurat dengan R2 mendekati satu gitu. Satu. Mungkin sekian dari saya presentasi asesmen 2. Terima kasih sudah berikan peluang untuk menjelaskan asesmen 2 ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.